Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kemarin ada beberapa teman yang request, Bang Jai, coba saya pengen melihat dan mendengarkan silsilah tentang keluarga dan kehidupan Bang Jai atau Mas Nur ya. Oke. Jadi begini. Oke, sebenarnya saya agak malu ya menceritakan tentang kehidupan saya. Cuman nggak apa-apa lah itu permintaan teman, jadi anggaplah sebagai motivasi. Sebenarnya orang memberikan motivasi itu kebanyakan orang menunggu berhasil, sukses, lalu dia berbagi motivasinya. Sedangkan saya tidak ya. Jadi saya belum sukses kayak seperti yang lain gitu, tapi saya tetap ingin membagikan motivasi karena ada teman yang menanyakan dan pengen request tentang hal itu, karena dulu saya pernah cerita dengan dia dan dia pengen penasaran sedalam apa perjalanan saya dari awal mula saya lahir dan sampai umur 29 sekarang ya. Baik, apa sebenarnya masalah sukses dan enggak sukses itu tergantung diri kita masing-masing ya teman. Kalau kita merasa bersyukur, semua itu kita merasa diri kita lebih sukses daripada orang lain. Intinya kita tetap bersyukur aja, karena Allah itu punya rencana lain. Kenapa kita harus ditempatkan di posisi kita? Mungkin ada baiknya dan ada sisi buruknya juga buat diri kita sendiri. Nggak usah panjang lebar, kita langsung aja. Jadi begini, saya ini dulu lahirnya tahun 92 ya. Saya lahir di Lampung. Di Lampung itu saya hanya sebentar di situ. Di saat saya masih umur 5 tahun, ya kan. Waktu itu saya merasakan senang ya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga sama kakak, ibu, dan bapak. Sedangkan saya itu hanya 3 bersaudara ya. 3 bersaudara itu laki semua, dan saya anak yang ketiga atau bungsu. Di waktu itu, singkat ceritanya, saya diajak sama bapak saya. Waktu itu saya masih umur 5 tahun, tapi saya masih ingat ya. Saya diajak sama bapak saya ke ladang atau ke sawah ya, mengunjungi sawah, karena bapak saya profesinya adalah tani, ibu saya sebagai ibu rumah tangga, dan kakakku itu yang keduanya, dua-duanya masih sekolah. Waktu itu masih kelas 1 SD sama kelas 2 SD. Terus kakakku itu masih sekolah ditinggal, terus saya sama ibu sama bapak naik sepeda. Saya berdiri di belakang, ibu saya di belakang, bapak saya yang nyetir waktu itu kan. Nah, setelah sampailah di saatnya mau ingin menyampai ya, bentar lagi ke tempat kebun. Akhirnya bapak saya singgahlah di tempat tetangga lah waktu itu. Nah, setelah itu disediain kopi sama beliau itu, tetangga itu maksudnya. Terus setelah itu nggak lama kemudian ayah saya itu muntah darah ya kan, muntah darah itu dia langsung keluar. Kebetulan di samping rumah waktu itu sebelah kirinya ada pohon apa tuh namanya, telo ya, kalau bahasa Jawanya itu telo, ubi kalau nggak salah, kalau bahasa Indonesianya ya ubi. Terus di belakangnya ada pisang. Jadi bapak saya itu langsung ke belakang rumah awalnya. Belakang rumah di bawah pisang itu dia muntah darah. Terus dia pindah lagi ke ubi itu atau telo bahasa Jawanya ya. Akhirnya ibuku keluar. Nah, terus saya juga ikut keluar ngelihat bapakku muntah darah. Waktu itu yang saya lihat itu bapak saya muntah darah, darahnya hitam banget ya, hitam pekat. Terus akhirnya dipijitin sama ibuku di pinggangnya. Terus ditanya sama ibuku, ayah kamu kenapa? Tadi kok bisa muntah darah begini? Aku nggak tahu, kata bapak saya.
Tadi aku pertama aku muntah di belakang rumah itu di bawah pohon pisang. Aku muntah darah itu bergumpal seperti batu, itu ada 3 katanya, dan itu besarnya sebesar kepalanya Nur, maksudnya Nur saya ya, Nur saya. Terus akhirnya ibu saya ngecek, dilihat, terus dilihat nggak ada. Terus ya udah, waktu itu bapak saya terus dibawa lagi ke rumah tetangga itu buat istirahat. Cuman waktu itu nggak ada kepikiran untuk bawa ke rumah sakit ya. Terus nggak lama kemudian waktu malam, aku sudah tidur, itu bapakku meninggal. Ya kan, meninggal waktu itu saya masih umur 5 tahun, menjelang 6 tahun lah waktu itu. Terus saya dibangunin ibuku, nggak bangun. Lalu pagi-paginya aku bangun, ngelihat ayahku meninggal itu. Waktu itu saya nggak menangis ya. Jadi entah kenapa, aku mungkin pikiran saya masih terlalu anak-anak, jadi nggak merasa kalau kehilangan ayahku tuh sudah nggak ada gitu. Terus saya biasa aja, terus bahkan saya melihat bapakku kok malah ditidurin gitu loh, kok ditutupin sama kain kapan. Terus karena setelah itu dimandiin, disitulah aku merasa sadar bahwa bapakku ini benar-benar meninggal gitu loh. Aku nggak mimpi. Nah terus sepertinya kalau udah meninggal bapakku nggak akan kembali lagi. Disitulah aku agak sedih ya, waktu itu aku agak sedih. Terus ibuku dia tetap meluk saya terus. Akhirnya kakakku yang masih sekolah itu dua-duanya dijemput, datanglah ke situ. Udah waktu itu di kubur lah di situ kan, daerah situ. Cuman aku waktu itu nggak ikut tempat pemakaman bapakku, tapi kakakku tetap ikut dua-duanya. Singkat ceritanya, setelah itu ya kita di rumah, waktu itu kita di Lampung ya. Nah sudah berjalan setahun ya kan, mungkin karena ibuku di situ jauh sama keluarga, saudaranya pun jauh, semua di Palembang, ngurusin anak 3 yang 2 udah sekolah, terus sedangkan aku udah menjelang umur 6 tahun. Karena ibuku itu nggak mampu biayain anak ya kan, waktu itu kesulitan nyari buat sandang pangan lah. Akhirnya memutuskan, ibuku mengajak saya pindah sama kakakku. Pindahlah ke tempat Palembang. Palembang itu tempat saudara daripada ibuku ya kan. Adik-adiknya ibuku itu ada di Palembang semua. Ibuku yang nomor 1. Nah terus waktu di Palembang kita pindah semua. Ya ala kadarnya aja sih sebenarnya, alat-alat yang kita bawa itu saat kita bawa ya yang sebisanya aja gitu, yang nggak bisa ya tetap kita tinggal. Dan yang kita titipin sama ada orang yang baik lah, tapi udah beranggapan keluarga di Lampung, jadi dia suruh nunggu di rumah. Terus sampai di Palembang itu akhirnya saya disekolahin, masuk SD sama adiknya ibu saya waktu itu, karena ibu saya nggak dapat kerjaan, akhirnya hidup numpang ya kan. Nah numpang tempat adik-adiknya ibu saya. Nah terus karena ibuku juga mampu juga biayain sekolah, akhirnya dititipin lah kakakku yang pertama itu ke adiknya yang nomor 2, adiknya ibuku maksudnya. Terus kakakku yang nomor 2 itu dititipin ke adiknya ibuku yang ketiga. Terus ibuku juga ikut adik yang ketiga, adiknya yang ketiga maksudnya kan. Nah setelah saya umur berapa ya, kelas 1, kelas 2 lah. Nah kelas 2, saat saya kelas 2 SD, ibuku akhirnya menikah, dijodohin lah waktu itu kan, dijodohin sama orang Palembang juga. Nah terus nikahlah ibuku. Cuman saya waktu itu mau diajak pindah, harus menyelesaikan dulu setidaknya pas mau lulus kelas 2 SD, biar saat pindah langsung naik kelas 3 SD.
Nah, di saat di situ waktu sekolah saya di tempat pamanku itu sekali ya aku sampai sekarang yang masih teringat kesan-kesannya, dimana aku mau ikut berangkat sekolah. Waktu itu kan sekolah itu naik apa ya, sapi ada gerobaknya di belakang, terus numpang aku ikut numpang. Waktu itu nggak dikasih sama dia kan, akhirnya saya dijorokin di tempat sawah. Aku ingat betul kan, kepalaku nancap itu di sawah. Untung aja sampai cuman hidung sih. Habis itu saya nangis waktu itu, saya pulang nggak jadi sekolah. Ingat betul aku nyampe sekarang, dan orangnya pun saya masih ingat. Waktu itu yang nggak membolehin saya ikut numpang ya kan, karena aku dulu kan nggak ada punya sepeda ya, jadi jalan kaki. Karena ada yang punya sapi, terus pakai gerobak, ada antar jemput gitu. Nah, kita mau numpang nggak boleh waktu itu. Oke, nice, kita lanjut. Setelah ibuku itu menikah, saya udah kelas 2 SD ya, terus saya naik kelas 3 SD. Akhirnya saya diajaklah sama ibuku ke tempat bapak yang kedua, ya kan, bapak kedua. Terus kakak-kakakku itu tetap tinggal di tempat adiknya ibu saya. Yang pertama dititipin di adiknya ibu saya yang kedua, terus kakak saya yang kedua itu dititipin di paman saya, adik ibu saya yang ketiga. Baru 1 bulan ya kan, aku tempat bapak kedua itu entah nggak tahu ya itu masalahnya kenapa, urusan keluarga lah yang jelas. Tahu-tahu ibu aku tuh datangin aku, "Nur, kamu di sini dulu ya, aku mau beli ikan asin di warung." "Oh iya bu, silakan," aku bilang itu. Waktu itu aku sama ponakan dari saudaranya bapak yang kedua lagi bermain. Setelah itu ibu aku pulang lagi. Nah, pulang lagi terus dia nyamperin aku lagi, tapi dia sambil bawa tas ya kan. Dia ngasih uang ke aku itu waktu itu 250 rupiah ya. Dia bilang begini, ibu saya, "Nur, tolong jaga dirimu ya," ada gitu. "Kamu di sini jangan nakal, kamu di sini jangan bandel, kamu di sini jangan neko-neko lah, pokoknya yang kalau dibilangin nurut ini kan. Nah, meskipun kamu nakal, yang penting kamu harus jujur," gitu kan. Itulah pesan-pesan ibu saya waktu itu, dan sampai sekarang pun aku masih ingat ya, kalau bahwa beliau pernah menyatakan, meskipun aku nakal tapi kamu harus jujur gitu. Aku pun nggak ngeh ya, nggak maksudnya nggak tahu ibuku tuh apa ya, mengatakan demikian tujuannya kemana, saya nggak tahu awal mulanya. Terus saya dikasih uang 250 rupiah, itu pun saya balikan, "Bu, bawa buat ibu aja, aku pun dikasih uang, aku nggak tahu di warungnya itu di mana di sini." "Udah nggak apa-apa, bawa aja," kata ibu saya waktu itu kan. Ini sisa beli ikan asin, aku pengennya ngasih yang lebih, tapi ibu nggak punya apa-apa," kata dia. Nah, terus ya udah bu, nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya lah aku terimalah uang 250 rupiah ya. Waktu itu kalau dibeliin permen ya dapat 5 lah waktu itu, karena harga permen masih 50 rupiah. Nah, setelah itu sampai sore kan, sampai malam ibu saya nggak pulang-pulang. Nah, pamitannya sih belikan asin itu kan. Terus sampai bapak aku menanyain, "Ibumu kemana?" Aku bilang tadi pamitannya beli ikan asin. Nah, terus sudah pulang. Nah, setelah itu ibuku berangkat lagi, dan ibuku ngasih uang 250 rupiah, "Ini duitnya." Masih aku pegang waktu itu, belum aku beliin apa-apa. "Beli ikan asinnya di mana ya?" "Nggak tahu," aku bilang kan waktu itu. "Di warung," aku bilang itu. Akhirnya disamperin lah sama bapakku waktu itu kan. Dicari bapakku tempat warung di kampung itu, dikelilingin semua di warung itu, tapi nggak ketemu. Nah, akhirnya dicariinlah tempat pamanku ya kan, saudara daripada ibuku yang kakakku tinggal itu. Dicariin di situ juga nggak ketemu. Nah, ya wes kan, akhirnya sehari, 2 hari, seminggu ya kan, sebulan, 2 bulan tetap nggak ada kabar. Waktu itu nggak ada handphone ya. Nah, jadul banget pokoknya. Waktu itu nggak ada handphone, jadi susah untuk hubungi.
Udah, singkat cerita nggak ada kabar lah. Akhirnya saya ikut bapak saya di situ dan disekolahin di Palembang juga, daerah situ, lanjut kelas 3 SD ya kan. Nah terus di 3 SD itu, dan bapakku di sini, eh, bapakku yang kedua ini nggak normal ya, kayak seperti yang lain lah. Memang ada kekurangan bapak saya, salah satu tangan kirinya itu cacat ya, jadi ya kerja sebisanya kerja. Jadi sampai sekarang pun bapak saya masih gabung dengan orang tuanya, dan aku pun juga masih gabung waktu itu sama orang tua dari bapak saya yang kedua, atau nenek lah, nenek tiri. Nah, terus ya sejarahnya perjalanan saya selama sekolah dan saya tinggal di tempat bapak kedua dan gabung sama kakek nenek, paman dari bapak yang kedua, itu banyak lah sebenarnya ceritanya ya. Suka dukanya sangat luar biasa. Itu pengalaman saya yang nggak akan bisa kulupakan ya. Nah itu sampai kita tamat SD ya, ibu saya nggak ada kabarnya, dan saya pengen ketemu sama kakakku itu ya. Zaman itu ya kita setahun sekali, waktu mau lebaran baru kita main ke tempat kakak kandung kita. Jadi di umur 10 tahun itu saya merasa kehilangan ya. Kehilangan yang pertama di umur 5 tahun, kehilangan ayah saya. Nah, mungkin umur-umur segitu masih butuh kasih sayang kepada kedua orang tua kan. Tapi saya waktu itu harus terima dengan keadaan, dan terima juga bapakku harus meninggalkan aku, dan aku harus beradaptasi dan bersenang-senang dengan ibu dan kakak lah waktu itu. Masih ada kesempatan. Terus sampai saya umur 10 tahun ibuku pergi, pamitannya beli ikan asin. Jadi disitulah aku merasa bingung waktu itu kan, kok begini ya hidupku gitu kan. Yang lain setiap hari selalu bisa bertemu dengan ayah, ibu, saudaranya gitu, tapi sedangkan aku selalu sendiri. Tinggal punya kakak kandung pun kakakku terpisah sama aku dan gak gabung setiap hari. Waktu itu aku sangat merasa iri dengan melihat orang lain setiap berangkat sekolah, mereka berjabat tangan sama keluarganya, ibunya, bapaknya, dicium ya kan, terus kasih uang belanja, dan pokoknya indah lah kalau kita melihat orang lain di saat itu ya. Tapi saya waktu itu memang masih kecil ya, jadi selalu iri itu loh, selalu iri. Kenapa sih harus pada aku musibah ini gitu kan. Aku juga butuh kasih sayang seperti mereka, tapi apalah daya apabila memang takdirnya udah sampai di sini ya kan. Tapi aku berusaha tegar waktu itu kan. Aku meyakinkan diriku bahwa aku harus tetap bisa. Hidup sendiri itu memang berat. Bukan berarti aku memang hidup sendiri, tapi memang hidup dari keluarga, kehilangan keluarga, jauh sama keluarga itu sangat luar biasa ya. Hati kita benar-benar tertekan waktu itu. Meskipun aku ini lelaki ya kan, jiwaku lelaki, meskipun sekeras apapun aku, kalau tetap berhubungan dengan keluarga itu tetap luntur ya, tetap nggak kuat. Oke, terus selanjutnya ya panjang lah ceritanya. Aku sekolah itu sampai SD, lulus SD alhamdulillah, diterusin suruh lanjut SMP waktu itu kan. Dan waktu itu yang membiayain saya sekolah itu keluarga dari bapak yang kedua saya, karena kita masih numpang sama keluarga daripada ayah saya yang kedua ya. Tapi alhamdulillah ayah saya itu penyayang lah, sabar orangnya kan. Tapi kadang aku yang nakal ya, saya akui, aku waktu itu
nakal banget ya waktu masih kecil. Di situ aku suka mencuri waktu itu, tapi aku mencuri itu saya batasin, saya nggak berani lebih dari angka 1.000 ke atas. Pernah aku mencuri 1.000 rupiah, ya kan, itu hanya 2 kali, ingat betul, selama sekolah SD ya. Nah, jadi itu pun karena aku pengen beli buku, karena minta aku takut, ya kan. Nah, terus sisanya ya paling 100, 200, nah, 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah. Itu aku mencuri itu karena aku takut minta. Ya, zaman saya itu kenapa saya mencuri? Ya karena sebenarnya saya tuh pengen belanja sebenarnya. Saya pengen belanja sekolah. Yang lain bisa makan, beli jajan, ya kan, beli gorengan, beli apa kan. Aku kepengen waktu itu. Nah, akhirnya lah aku mencuri. Nah, memang saya akui aku itu dulu tuh nakal, dan sering karena aku mencuri aku dimarahin. Ya wajar lah, karena itu aku yang salah, ya kan. Tapi di situ pun juga aku punya kewajiban setiap pagi itu cuci piring, nyapu, sore kalau pulang sekolah itu membala sapi, ya kan. Nah, tempat nenekku itu. Nah, terus karena aku sering mencuri, aku sering dimarahin. Pokoknya aku dimarahin terus karena aku benar-benar yang salah, ya kan. Tapi saya kalau ada yang hilang uang begitu, aku ngakuin, ya kan. Aku ngakuin. Kadang nenek aku juga pernah bilang, kakek saya udah bilang, kamu kalau ngambil barang itu kamu harus ngaku, nggak apa-apa kok nggak aku marahin, yang penting kamu ngomong. Nah, ya udah, begini kalau aku ngambil, aku iya, kok ada yang hilang duitnya, iya aku yang ngambil 200 rupiah buat beli ini. Meskipun aku kemarin aku tetap tahan, ya memang itulah kelakuanku, aku memang nakal. Nah, terus tapi nggak nakal seterusnya. Nah, terus singkat cerita, waktu itu kita sampai SMP, ya kan. SMP, kita lulus SMP itu aku pengen mondok waktu itu, tapi katanya keluargaku udah mending sekolah aja, kalau masalah mondok kamu bisa ngaji di sini bareng-bareng, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya aku ngelanjut lah di sekolah. Jadi aku sekolah itu naik sepeda dari SD sampai SMA itu naik sepeda. Memang saya dibelajarin untuk ini ya, apa, belajar hidup sederhana. Nah, sebenarnya nenek atau bapak yang kedua saya itu mampu untuk beli motor, tapi memang sengaja sampai beliau itu nyampein ke saya, sengaja aku nggak mau beliin motor, ya kan. Yang lain dibeliin motor, kamu jangan iri, karena mereka itu punya, dia mampu beli, sedangkan kamu kan nggak punya, kamu nggak punya apa-apa, dan kamu nggak bisa beli. Ini bisa aku beliin sepeda pun kamu harus bersyukur, karena inilah yang bisa aku beli, gitu kan. Meskipun aku bisa beli motor, takutnya kamu nanti ugal-ugalan nggak jelas gitu kan. Nah, tujuannya sekolah nanti melenceng kemana-mana. Nah, jadi masya Allah ya, nenek saya, kakek saya, bapak saya yang kedua itu memang luar biasa lah sama paman saya. Dia sabar ngadepin saya waktu itu. Nah, terus ya saya sih sempet iri banget ya ngelihat teman-teman naik motor. Mungkin di sekolah itu hanya 6-8 orang, paling banyak itu 10 orang lah yang naik sepeda, termasuk saya. Tapi aku ya biasa aja sih. Kadang kita naik sepeda sambil nangis pun itu udah biasa juga gitu kan. Nah, sebenarnya nangisnya itu cuman bukan masalah iri mereka naik motor, tapi nangisnya itu gini ya, apa, kok orang ini melihara aku tuh kok bener-bener ikhlas gitu. Untung aja aku masih dikasih sepeda, kalau enggak aku jalan kaki. Dan aku di sekolahan subuh udah bersyukur alhamdulillah ya, karena kakak-kakakku aku itu sempat berhenti di sekolah SMP dan SD, ya kan. SD berhenti, ada yang SMP berhenti, dan aku masih lanjut SMA waktu itu. Nah, singkat cerita, sampai aku SMA, aku tuh punya niat waktu itu pengen daftar tentara ya.
di waktu itu kelas 2 SMA lah, mau naik kelas 3 SMA. Nah terus di saat itu juga ada kabar ya kan, ada kabar bahwa ibuku itu ketemu di mana tinggalnya ibuku. Tuh, saya cari-cari tahu, nggak taunya yang nyari itu adalah adiknya ibuku ya kan. Adiknya ibuku yang ketiga yang ngurusin kakak saya yang kedua. Terus tahunya itu udah menikah lagi ibuku gitu kan. Terus paman aku itu pengen ngajak aku sama kakak-kakakku main ke tempat ibuku tadi. Tapi sebelumnya pamanku itu pamitan dulu sama bapakku yang kedua ya kan. Nah di situ ya dibolehin, silahkan gitu kan. Nah, terus aku main lah, akhirnya ketemu lah aku dengan ibuku. Ibuku jauh banget ya, pokoknya jauh banget. Perjalanan tuh 6 jam dan kita tuh masuk di hutan-hutan waktu itu kan, di kelapa sawit ya. Wah luar biasa pokoknya. Jadi kita tuh naik motor sampai gearnya tuh habis, untungnya ya pelan-pelan bisa nyampe. Nah, karena yang mau habis itu udah mendekati tapi masih di kebun kelapa sawit. Nah terus ketemulah kita sama ibuku. Ibuku udah nikah lagi dan dapat duda ya kan, dan masih punya anak kecil. Akhirnya ibuku yang ngurusin anak kecilnya itu. Wah luar biasa sedihnya di situ ya, nangis, kakakku nangis, aku nangis, ibuku pun nangis, nggak ketahan ya kan. Waduh panjang lah ceritanya di situ. Terus setelah itu aku pulang. Bapak saya diceritain sama paman saya kalau ibu saya udah nikah lagi. Terus ya udah kan, singkat cerita setelah itu bapak saya yang kedua itu sama saya agak berbeda. Sebelumnya ya lebih deket, tapi agak-agak renggang dikit lah ya. Kelihatan banget waktu itu sama keluarga kakak nenekku. Ya udahlah, habis gimana lagi gitu kan. Nah terus setelah itu dulu aku pernah mau diambil sama ibuku. Cuman aku bilang, ayahku mau sama siapa kalau aku ikut sama ibu gitu kan, aku bilang gitu. Karena ayah di rumah kan sendirian. Terus udah ditinggal ibu, masa ya mau aku tinggal, sedangkan aku pun udah disekolahin dari SD sampai SMA. Aku bukan gak sayang sama ibu, aku waktu itu bilang gitu kan. Aku tetap sayang sama ibu, tapi aku juga sayang sama bapak. Aku juga punya tanggung jawab sama bapak di rumah, bilang gitu kan. Terus gimana, akhirnya ya udahlah, nggak jadi aku ikut sama ibu, akhirnya aku ikut sama bapak. Nah terus waktu itu setelah lulus SMA ya kan. Nah lulus SMA itu aku pengen punya cita-cita, waktu itu pengen daftar tentara. Nah terus waktu itu kan butuh biaya banyak ya kan. Apa yang bisa dijual? Warisan dari almarhum bapak saya, akhirnya terjual lah di situ. Terus ya kita suruh daftar lah di Tangerang. Di Tangerang itu saya ikut dari keluarga almarhum bapak saya. Dia sama istrinya dan dinas di Tangerang. Terus uangnya dititipin sama bude lah, aku bilang bude, bukan Pak De saya, karena Pak De saya nggak sanggup megang uang ya kan. Udah pegang aja bude, dipegang lah bude sampai saya pantauin itu uangnya itu nggak ada waktu itu. Terus singkat cerita pokoknya uang itu amburadul lah, nggak tahu kemana ya kan. Pokoknya hancur berkeping-keping lah pikiranku dulu kan. Aku hidup udah ditolong orang, biaya pun uang ini kita dapat karena jual warisan dari almarhum ayah saya. Terus
Itu pun udah dibantu sama keluarga tiri saya, kita udah diurusi sama keluarga tiri saya dari kecil. Terus begitu uang begini, nggak taunya dipakai nggak karu-karuan, orang lain yang pakai gitu kan. Dulu sempat debat ya, gimana pokoknya intinya aku merasa malu waktu itu kan. Bahkan saya pernah mendengar itu keluarganya bukannya bersyukur ponakannya udah kita asuh dari kecil sampai dewasa, kita biayain, tapi uangnya pada dipoya-poya, nggak karu-karuan. Kayak harga diri kita itu nggak dinilai sama mereka gitu kan. Pokoknya panjang ceritanya, aku nambah stres waktu itu kan, stres banget. Nah terus nggak berani pulang ya kan. Nah untuk itu saya sempat kabur buat ngilangin stres saya. Saya kerja waktu itu tempat galon, tempat orang Cina ya kan, 1 bulan dibayar 500.000. Terus yaudah akhirnya aku kerja tempat galon tiap hari, 1 bulan 500.000, tapi dapat makan sekali ya sehari. Sampai 2 bulan lah waktu itu 2 bulan. Ya saya merasa nggak cukup 500 gitu kan, buat makan nggak cukup, tapi iki. Nah akhirnya bingung, saya udah sambil nyari kerjaan lagi. Terus akhirnya dapet itu aku masuk satpam waktu itu kan, dalam sutra. Oke, masuk satpam, gajinya 1.250.000 1 bulan, dikontrak setahun. Nah terus aku baru 3 bulan di situ, aku sambil nyari-nyari ya kan di Bandara Soekarno-Hatta dapet. Akhirnya aku keluar dari security itu kan, security Alam Sutra waktu itu dikontrak setahun, ijazahku ditahan. Ya wis, tak tinggal ijazah SMA aku kan. Akhirnya aku kerja di bandara. Bagian apa? Nanti aja lah kita terusin ya. Nah terus intinya alhamdulillah lebih baik daripada yang dulu lah, intinya gitu. Terus ingat ceritanya itu, ijazah saya ditahan. Saya mau ambil nggak boleh karena saya harus mengembalikan denda sisa daripada kontrak waktu itu kan. Aku waktu itu nggak ngerti hukum. Oke, saya biarin. Nah setelah itu saya bekerja di bandara, punya inisiatif ingin kuliah gitu kan, tapi aku ingin diam-diam kuliah sendiri kan, pengen diam-diam biar keluarga di kampung tuh nggak ada yang tahu. Biarlah saat itu waktu mau wisuda baru saya kasih tahu. Itu rencana saya waktu itu. Saya sambil kuliah, alhamdulillah kasih kelancaran. Dan waktu saya jalanin semester 2 atau 3 lupa aku kan, semester 2 atau semester 3 aku mempelajari tentang hukum dan masalah kontrak, masalah kerjaan begitulah, peranan ijazah itu yang dasarnya dari mana dan bla bla bla. Akhirnya saya berani sendiri datang ke kantornya, serabrak itu kantornya itu. Akhirnya dikasih ya kan, dikasih ijazahnya itu. Terus ya gitu. Terus apalagi ya, iya aku sempat daftar juga sebenarnya, daftar PNS gagal. PNS udah berapa kali ya, 4 kali daftar PNS, waktu itu gagal semua pokoknya wis. Lulus SMA, lulus ini wisuda itu juga kita daftar TNI, PAPK ya kan, gagal lagi di Bandung waktu itu, pantai daerah ya kan. Udah terus nyoba lagi tahun 2018 daftar lagi PAPK, gagal lagi di situ. Banyak kali aku gagalnya daripada berhasilnya ya. Luar biasa pokoknya. Tapi apakah aku kecewa? Oh enggak tentu. Dulu mungkin aku pernah kecewa ya masalah gagal itu, kenapa aku harus gagal. Memang sangat kecewa dulu, tapi kalau sekarang ini saya berpikirnya positif aja. Mungkin saya gagal ada baiknya ke depan ya kan. Toh kalau seandainya aku jadi, mungkin saya nggak tahu ke depannya aku seperti apa. Mungkin aku lebih nakal atau lebih badeng lah, pokoknya saya nggak gadek lah. Ya siapa tahu lah. Aku ambilnya positif aja.
aku ngambil hal yang positif. Mungkin Allah Tuhan itu memberikan jalan yang berbeda untuk saya ke depan. Intinya tetap bersyukur, setidaknya kita pernah mencoba daripada kita tidak sama sekali. Meskipun kita gagal berkali-kali ya nggak masalah gitu loh ya. Itu nguji mental kita untuk menjadi lebih dewasa lagi, dan jangan menjadi orang yang cengeng. Yang jelas kan gagal gini cengeng, wes gak zaman. Nah, intinya gitu. Terus sampai saya lulus alhamdulillah ya kan. Waktu kemarin mau lanjutin S2, ngikutin program beasiswa gagal lagi, ya wes rapopo, akhirnya fokus di kerjaan. Sekarang fokus di kerjaan, ya lebih kurangnya segitulah cerita saya tentang keluarga saya. Tapi kalau masalah liku-liku kehidupan saya tentang saya ikut ayah tiri, nenek keluarga tiri, ya jangan dibahas lah, karena kalau aku bilang pahit wah luar biasa. Pokoknya intinya begini, untuk kedepannya, bagi untuk kita semua ya, termasuk saya sendiri juga, saya punya prinsip ke depan. Kalau seandainya pun aku udah menikah, aku akan pertahankan keluargaku dan anak-anakku. Aku nggak akan meninggalkan anakku, nggak akan nitipkan anakku ke siapa-siapa, ya kan. Meskipun kita susah, tetap aja anak kita, karena anak itu apabila ditinggal ya kan, jauh sama keluarga, batinnya itu akan selalu tertekan. Kita sama aja menyiksa anak. Aku nggak setuju kalau orang tua ingin ninggalin anak karena ekonomi. Lebih baik aku tinggalkan kepada orang lain itu yang dianggapnya dia mampu untuk ngurusin anak kita. Oke, menurut dia mampu, tapi menurut kita sendiri yang menjalanin itu wah luar biasa. Pokoknya kalau nggak kuat kita nangis setiap hari ya kan. Jangan sampai. Aku juga punya prinsipnya, jangan sampai terulang kembali. Cukup untuk saya sendiri. Masa lalu saya ditinggal keluargaku, meninggal ayahku ya karena udah takdir, ditinggal ibuku dengan sengaja, yaitu karena udah pilihan daripada ibuku. Dan saya pisah sama kakakku pun itu sudah takdir mungkin ya, tapi ya luar biasa lah. Itu bisa membuat motivasi buat saya sendiri dan untuk kedepannya, dan saya tidak akan mau. Mudah-mudahan sih nggak ada halangan ya yang membuat hubungan keluarga itu terpisah. Mungkin itu ya yang aku bisa sampaikan teman-teman yang request. Aku lebih suka sebenarnya teman-teman nggak harus nunggu sukses sih sebenarnya. Di YouTube ya kan, diupload, ceritakan tentang diri Anda, kehidupan Anda. Jangan menunggu sukses. Iya, kalau kita sukses ya kan, kalau nggak sukses kapan kita akan membagi motivasi ya kan. Setidaknya kita bisa, meskipun seandainya nggak bermanfaat kepada orang lain, setidaknya kita bisa membuat memori lah. Ini loh rekaman ayah ya, kalau udah nikah ya kan. Di saat muda, saat kecil saya rekam ya kan, tolong kamu simak ya, biar anak kita yang dengerin sendiri. Kalau kisah ayah kamu tuh seperti ini mah belum seberapa lah. Mungkin menurut saya dulu aku merasa paling susah mungkin ya. Aku paling susah lah dulu mikirnya, tapi aku sekarang berpikir masih banyak kok orang yang lebih susah daripada kita. Intinya kita itu bagaimana kita mensyukuri aja sih. Kita nikmati, kalau kita syukuri dan nikmati itu semuanya akan merasa tercukupi ya kan. Kita boleh mengejar dunia, tapi kan kita harus tetap mengutamakan amal ke akhirat nanti ke depan, apa yang harus kita bawa ya kan gitu. Sebesar apapun harta kita, meskipun memenuhi gunung atau memenuhi dunia ini ya, kalau kita nggak punya amal kebaikan buat akhirat untuk apa ya kan gitu. Kalau masalah agama saya sangat kurang paham banget. Aku masih banyak lah pengen belajar ke situ. Dan saya pun sampai sekarang ini, kenapa saya belum menikah? Banyak lagi teman-teman saya. Janganlah teman-teman nanya ini gitu ya.
sedih tahu. Iya, jadi kalau teman-teman kerja tuh sering nanyain, oh Mas Nur kapan nikah, itu Mas Nur kapan nikah, kamu udah dewasa loh Mas ya, umur 28 29, mau nunggu tahun berapa, umur berapa. Janganlah nanyain gitu, sakit hati Mas, asli bener sakit hati aku. Ya emang ada bagusnya juga sih teman peduli sama kita, tapi aku berpikir nikah itu memang penting ya, tapi keadaan yang membatasi saya harus gimana gitu loh. Rapi ya, aku nggak bisa ngandalin keluarga, nggak bisa ngandalin seperti teman-teman yang masih punya ibu bapak, masih punya warisan. Seandainya kita nggak punya uang, kita bisa dibantu untuk biaya menikah. Apalagi sekarang menikah kan orangnya gratis toh. Iya, nah, iya, urung mas kawin nih, urung lamaran nih, urung alah macam-macam pokoknya. Ya nggak sedikit lah. Makanya bagi wanita-wanita gadis-gadis ya jangan terlalu mahal-mahal lah ngasih apa mas kawin, oh mas kawin permintaan sama laki lah, kasihan yang laki. Jadi kita kan tujuannya untuk berkeluarga, menjalin membentuk suatu rumah tangga kan gitu, podo-podo nanti soal seandainya udah nikah kan nanti uangnya buat istri juga kan gitu. Duh, jadi aku curhat tau. Jadi jangan ajar lagi lah, nanyain sekali udah cukup, jangan diolok-olok lagi ya. Kasihan. Nah, nanti kalau udah waktunya nikah ya insya Allah nikah ya, kita tandain aja yang sering nanyain kapan mas nikah, kapan mas nikah, waktu kita nikah nyumbang piro kowe. Jadi ngono ya. Terus apa lagi, aku sih nggak punya cerita banyak ya teman, tapi karena ada teman kemarin penasaran ya kan, aku belum sempat ngobrol semuanya ya, ini aku upload di sini aja. Nah, nanti teman kalau pengen sempet nonton ya nonton, kalau nggak cocok sama yang ditonton skip aja, kalau nggak ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa wis, itu aja. Nanti aku pengen gantian, pengen interview sampean yang kemarin nanyain aku ya kan, aku pengen tahu lebih dalam lagi tentang kehidupan nih teman saya yang kemarin nanyain seperti apa, mungkin lebih menarik dan itu bisa buat nambah motivasi saya. Oke, nyampe di sini. Mohon maaf ya apabila ada kata ucapan yang salah, keliru, yang menyinggung atau yang kotor dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dikasih petunjuk. Yang kalau saya merasa bengkok ya tolong diluruskan, jangan udah bengkok dibengkokin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.